Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Rosi ya. Hari ini kita akan belajar tentang peran dan metode dakwah Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ya. Oke, kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas tentang menganalisis peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Jawa. 2. Mengidentifikasi metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo. Yang ketiga, mengaitkan nilai-nilai keteladanan Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Wali Songo penting? Ya, Wali Songo memiliki peran besar dalam menyebarkan Islam di Jawa melalui berbagai pendekatan yang menghormati budaya lokal dan penuh kedamaian. Apa itu Wali Songo? Ya, Wali Songo adalah 9 tokoh ulama yang berperan penting dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Mereka menggunakan berbagai metode dakwah yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya lokal pada masa itu. Yang pertama, Wali Songo yang pertama adalah Sunan Gresik atau yang dikenal namanya Maulana Malik Ibrahim, adalah wali tertua di Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Timur. Ia mendirikan masjid dan pesantren di Gresik untuk mengajarkan Islam kepada santri dan penduduk. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Kapurawatan, Gresik. Bagaimana metode dakwahnya? Metode dakwahnya menggunakan pendekatan yang damai dan penuh kasih sayang, tidak memaksakan perubahan budaya lokal. Selanjutnya ada Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan nama asli Raden Rahmat. Lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1481 Masehi. Dimakamkan di Ampel, Surabaya. Ia menikah dengan Nyi Ageng Manila dan memiliki 4 anak. Yang pertama Maulana Ma'dum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, Nyi Ageng Maloka dan Syarifah, istri Sunan Kudus. Bagaimana metode dakwah Sunan Ampel? Dengan pendekatan pendidikan agama melalui pesantren yang sistematis dan terstruktur. Selanjutnya ada Sunan Bonang. Sunan Bonang bernama asli Maulana Ma'dum Ibrahim, adalah putra Sunan Ampel. Lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat 1515 Masehi. Ia belajar Islam dari ayahnya dan kemudian merantau ke Pasai untuk mendalami agama tersebut. Jasa Sunan Bonang sangat besar dalam penyebaran Islam. Bagaimana metode dakwahnya? Memanfaatkan seni musik dan kesenian untuk menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya ada Sunan Giri. Sunan Giri juga dikenal sebagai Susuhunan ing Giri I, adalah Wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton di Gresik, Jawa Timur. Ia berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Timur. Lahir dari ayah Maulana Ishak dari Pasai dan ibu Sekardado, putri Raja Blambangan. Sunan Giri belajar Islam di pesantren Ampel Dinta dan Pasai. Ia mendirikan pesantren di Giri dan mengutus mubali untuk berdakwah di berbagai daerah, termasuk Madura, Bawean, dan Lombok. Bagaimana metode Sunan Giri dalam melakukan berdakwah Islam? Menggunakan seni dan budaya lokal sebagai sarana dakwah. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Sunan Derajat nama aslinya adalah Raden Qasim atau Raden Syarifuddin. Lahir 1470 Masehi. Sebagai anak Sunan Ampel dan saudara Sunan Bonang, ia dikenal cerdas dan mendirikan pesantren dalam duhur di Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Metode dakwah dengan pendekatan sosial yang berbasis pada kasih sayang kepada orang miskin dan penderitaan.
Selanjutnya ada Sunan Kudus. Nama aslinya yaitu Ja'far Shodiq, lahir pertengahan abad ke-15 dan wafat 1550 Masehi. Beliau berperan dalam menyebarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus membangun Masjid Menara Kudus dan terkenal sebagai sastrawan dengan karya terkenal seperti Gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Bagaimana metode dakwahnya? Dengan pendekatan yang menghargai budaya lokal, terutama dalam simbol-simbol keagamaan dan tradisi Hindu. Selanjutnya ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lebih dikenal dengan sebutan Syarif Hidayatullah. Beliau berjasa dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat dan berhasil mendirikan 2 buah kerajaan Islam, yakni Banten dan Cirebon. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Gunung Jati, kurang lebih 7 km sebelah utara Cirebon. Bagaimana dakwah beliau? Ya, Sunan Gunung Jati juga memanfaatkan jalur perdagangan dan politik untuk menyebarkan Islam. Beliau menjalin hubungan baik dengan pedagang dan tokoh politik, sehingga mereka dapat membantu dan menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Nama aslinya yaitu Raden Mas Syahid, dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Adalah wali songo yang terkenal karena jiwa besarnya, toleransi, dan sebagai pujangga. Sebagai mubalih, beliau berdakwah sambil berkelana dan menggunakan kesenian rakyat seperti gamelan, wayang, dan lagu daerah. Ia wafat pada akhir abad ke-16 dan dimakamkan di desa Kadilangu dekat Demak. Selanjutnya ada Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Umar Syahid, putra Sunan Kalijogo, seorang mubalih yang berdakwah ke desa dan daerah pegunungan. Menggunakan gamelan dan kesenian daerah, beliau dimakamkan di Gunung Muria, utara kota Kudus. Oke, sudah paham ya tentang Wali Songo? Ya, sekarang kalian harus membentuk kelompok. Diperhatikan instruksinya ya. Yang pertama, pilih satu wali songo dari yang telah dipelajari dan buat presentasi tentang peran serta metode dakwah yang digunakan oleh wali tersebut. Selanjutnya, diskusikan bagaimana metode dakwah yang digunakan oleh wali songo dapat diterapkan dalam kehidupan masa kini, khususnya dalam konteks toleransi dan keberagaman budaya. Jangan lupa ambil ibrah dari wali songo tersebut. Oke, bisa kita simpulkan bahwasanya wali songo memainkan peran besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa melalui berbagai metode dakwah yang mengedepankan kedamaian, pendidikan, dan pengertian terhadap budaya lokal. Metode dakwah mereka sangat relevan untuk diterapkan di zaman sekarang dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa tugas diskusinya ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah dakwah wali songo dapat diterapkan pada kehidupan kita saat ini? Mengapa? Oke? Terima kasih. Selamat mengerjakan. Bu Rosi pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.